Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 5 November 2024 dengan judul Penebus yang Tidak Bersalah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Mari kita ikuti penjelasannya. Dari kejatuhan Yerusalem, pikiran Yesus beralih kepada satu penghukuman yang lebih luas. Dalam kebinasaan kota yang tidak mau bertobat, ia melihat satu lambang kebinasaan terakhir yang akan menimpa dunia. Ia berkata, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dengan kayu yang hidup, Yesus melambangkan dirinya sendiri, penebus yang tidak bersalah. Allah membiarkan kemarahannya terhadap pelanggaran menimpa anaknya yang kekasih. Yesus harus disalibkan karena dosa-dosa manusia. Kalau begitu, penderitaan apakah akan ditanggung oleh orang berdosa yang terus-menerus dalam dosa? Semua orang yang tidak bertobat dan tidak percaya akan mengalami kesusahan dan kesengsaraan yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa. Dari orang banyak yang mengikuti juru selamat ke Golgota, banyak orang yang menyertai dia dengan sorak hosana kegirangan dan dengan melambai-lambaikan pelapa kurma ketika ia memasuki Yerusalem dengan kemenangan. Tetapi bukan sedikit dari mereka yang pada waktu itu menyerahkan puji-pujian baginya. Karena sudah lazim berbuat demikian, sekarang menyaringkan seruan, salibkan dia, salibkan dia. Ketika Kristus mengendarai keledai masuk ke Yerusalem, harapan murid-murid telah memuncak. Mereka telah datang dekat-dekat di sekeliling guru mereka, karena merasa bahwa adalah satu kehormatan besar berhubungan dengan dia. Sekarang dalam hal ia dihinakan, mereka mengikuti dia dari jauh. Mereka dipenuhi kesedihan dan tunduk dengan harapan yang dikecewakan. Alangkah benarnya perkataan Yesus, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Dikutip dari Injil Matius 28 ayat yang ke-31. Setelah tiba di tempat pelaksanaan hukuman mati, orang-orang tahanan itu diikatkan pada alat-alat penyiksa. Kedua pencuri bergumul di tangan orang-orang yang menaruh mereka di atas salib. Tetapi Yesus dengan mengadakan perlawanan. Ibu Yesus yang dipapah oleh Yohanes
murid yang kekasih telah mengikuti langkah anaknya ke Golgota. Ia telah melihat dia pingsan di bawah beban salib dan rindu menopang kepalanya yang luka dan membasuh dahi yang pernah berbantalkan dadanya. Tetapi ia tidak diperkenakan. Dengan murid-murid ia masih mendambakan harapan bagi Yesus akan menunjukkan kuasanya dan melepaskan dirinya dari musuh-musuhnya. Sekali lagi hatinya hancur ketika ia teringat akan kata-kata yang dalamnya ia telah meramalkan peristiwa yang justru sedang terjadi pada saat itu. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 394 hingga 395. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya memperlakukan orang yang sama kasihi ketika mereka menyakiti saya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka. Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.